Putri Zamira Ramadhania. Di sini saya menjadi moderator dari presentasi kelompok 2 manajemen biaya yang dimana diampu oleh Bu Pipi Indah Bintari SEMM, yang dimana di sini kami membawakan proyek ataupun tema yaitu pengukuran konsumen, kepuasan konsumen, perbaikan dan reduksi biaya kualitas. Nah, sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan dan memperhatikan apa saja yang akan dijelaskan dalam presentasi kami, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2 manajemen biaya kelas E. Mari kita sambut, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan ujung NPM 203. Perkenalkan nama saya Wisnu Arya dengan ujung NPM 205. Halo, perkenalkan saya Cici Handayani dengan ujung NPM 207. Saya Azkariani dengan ujung NPM 209. Perkenalkan, saya Dewi Amal Putri dengan ujung NPM 213. Perkenalkan, saya Adi Marauf dengan ujung NPM 217. Perkenalkan, saya Ilmi Mulyani dengan ujung NPM 227. Perkenalkan, nama saya Sofaulina dengan ujung NPM 229. Perkenalkan, nama saya Nazal Melani Ronita dengan ujung NPM 234. Perkenalkan, nama saya Melia Septian Nurdini dengan ujung NPM 235. Perkenalkan, saya Indra Maulana Abdillah dengan ujung NPM 238. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila dengan ujung NPM 241. Perkenalkan, saya Farmati Nurmala dengan ujung NPM 242. Perkenalkan, saya Alika Dwi Rahmadani dengan ujung NPM 245. Dan mungkin saya di sini moderator Putri Zamira yang tadi sudah perkenalan dengan NPM ujung 216. Nah, itulah teman-teman 15 anggota ataupun 15 anggota dari kelompok 2. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan pematerian dan penjelasan terkait dengan proyek dari kelompok 2. Silakan untuk menyaksikan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas dan kepuasan konsumen menjadi faktor penting bagi kesuksesan suatu perusahaan. Produk yang berkualitas bukan hanya cuma menunjukkan kemampuan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Karena itu, perusahaan perlu memahami dan mengelola biaya kualitas. Nah, biaya kualitas di sini meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya akibat kerugian produk. Jika biaya ini tidak dapat dikendalikan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian dan turunnya mutu. Nah, oleh karena itu, perbaikan dan pengendalian biaya kualitas menjadi langkah penting agar perusahaan bisa meningkatkan efisiensi tanpa menurunnya kualitas dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, untuk selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Teh Alika. Kepadanya dipersilakan. Pada bagian rumusan masalah, pembahasan difokuskan pada 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya kualitas dan bagaimana cara pengukuran dalam manajemen biaya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara biaya kualitas dan tingkat kepuasan konsumen. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaiki dan mereduksi biaya kualitas tanpa menurunkan mutu produk atau layanan. Lalu yang keempat, apa manfaat pengelolaan biaya kualitas yang efektif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan. Dari keempat pertanyaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan biaya kualitas yang baik bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan nilai lebih bagi konsumen dan membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk terus berpikir kritis dalam mengambil keputusan bisnis, karena investasi pada kualitas hari ini akan menentukan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan di masa depan.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan dari dibuatnya proyek ini adalah yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian dari biaya kualitas serta komponen-komponen biaya kualitas itu sendiri dalam manajemen biaya modern. Kemudian yang kedua, ada menganalisis hubungan antara biaya kualitas dan kepuasan konsumen. Nah, yang ketiga di sini itu mengidentifikasi strategi perbaikan dan reduksi biaya kualitas dalam perusahaan agar biaya-biaya tersebut menjadi efektif. Yang terakhir, di sini itu memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing perusahaan. Nah, begitu dari tujuan dibuatnya proyek ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat dari penulisan makalah ini. Manfaat dari penulisan makalah ini ada tujuannya itu bagi mahasiswa, bagi perusahaan, lalu ada juga bagi dunia akademik dan untuk umum. Nah, untuk mahasiswa yaitu manfaatnya memperdalam pemahaman tentang konsep biaya kualitas, kaitannya itu dengan kepuasan konsumen serta cara melakukan perbaikan dan reduksi biaya secara efektif. Nah, karena dengan memahami konsep ini, para mahasiswa bisa mengetahui bagaimana caranya teori kualitas itu dapat diterapkan di kehidupan nyata. Lalu yang kedua itu bagi perusahaan ataupun praktisi bisnis. Manfaatnya yaitu menjadi referensi dalam mengelola biaya kualitas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kepuasan pelanggan. Manfaat ini cukup membantu bagi perusahaan karena perusahaan itu dapat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki agar prosesnya itu lebih efektif dan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu bagi dunia akademik. Manfaatnya menambah literatur dalam kajian manajemen biaya, terutama terkait pengukuran kualitas dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan adanya literatur tambahan ini, penelitian tentang kualitas dan efisiensi bisa terus berkembang dan menjadi dasar untuk kajian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat untuk umum yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara efisiensi biaya dan mutu produk sebagai dasar keberlanjutan usaha. Karena tanpa keseimbangan tersebut, organisasi bisa kehilangan kualitas, sehingga pemahaman ini penting untuk keberlanjutan usaha. Mungkin sekian dari manfaat. Untuk materi selanjutnya yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk metode penelitian yaitu materi yang kami buat menggunakan pendekatan studi literatur dengan pembahasan yang didasarkan pada berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik biaya kualitas, kepuasan konsumen, serta perbaikan dan reduksi biaya kualitas. Sumber utama yang digunakan adalah buku yang berjudul Manajemen Biaya Menyikapi Lingkungan Bisnis Kontemporer karya Profesor Dr. Deden Mulyana, STMSI, serta didukung oleh jurnal ilmiah, artikel akademik, dan referensi daring lain yang relevan dan kredibel. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kualitas. Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam menentukan daya saing suatu produk maupun layanan dalam menghadapi perubahan pasar dan tuntutan konsumen. Secara umum, kualitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Namun, pemahaman tentang kualitas tidak hanya sebatas pada kesesuaian spesifikasi atau tidak adanya cacat, tapi juga mencakup nilai kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Menurut Profesor Dr. Deden Mulyana, STMSI, dalam tahun 2021, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Biaya Menyikapi Lingkungan Bisnis Kontemporer, kualitas dipandang sebagai hasil dari sistem yang terintegrasi antara manusia, proses, dan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi pelanggan. Dengan kata lain,
Kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian produksi, tapi kualitas juga tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh elemen organisasi. Mungkin cukup sekian pengertian kualitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, pengertian kualitas menurut Duran adalah sebagai fitness for use, yaitu sejauh mana produk ataupun jasa ini tuh sesuai dengan tujuan penggunaannya. Artinya, produk itu dianggap berkualitas apabila layak dan cocok digunakan oleh konsumen. Sedangkan menurut Crosby, menekankan bahwa kualitas itu sebagai conformance to requirements atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya, produk ini tuh dianggap layak ataupun berkualitas apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas ini tuh mencakup dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi teknis, yaitu sejauh mana produk ataupun jasa ini tuh memenuhi spesifikasi ataupun standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah dimensi konseptual, yang dimensi ini tuh berarti bahwa sejauh mana konsumen itu merasa puas terhadap produk ataupun jasa yang telah diterimanya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian biaya kualitas dan tujuan biaya kualitas. Nah, jadi apa sih biaya kualitas itu? Biaya kualitas adalah seluruh biaya yang muncul atau timbul dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk memastikan produk agar memiliki kualitas atau memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, biaya kualitas ini mencakup langkah-langkah untuk pengujian, penilaian, dan penanganan apabila terjadi kerusakan terhadap produk. Intinya, dengan biaya kualitas, perusahaan ini ingin memastikan agar setiap produk yang sampai ke tangan konsumen memiliki mutu produk yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari biaya kualitas. Nah, tujuan utamanya sendiri, tujuan utama dari biaya kualitas yaitu untuk mengontrol, untuk menjaga dan meningkatkan produk atau mutu produk itu sendiri agar kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, tujuan dari pengelolaan biaya kualitas yang baik yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, lalu untuk mengurangi jumlah produk yang cacat atau gagal. Selanjutnya yaitu untuk meminimalkan pemborosan atau biaya pemborosan perusahaan agar menekan biaya tersebut semakin kecil gitu. Jadi dengan adanya pengelolaan biaya yang tepat, perusahaan ini tidak hanya dapat menghasilkan produk yang konsisten dan andal, tetapi dapat menekan biaya kualitas dalam jangka panjang agar biaya tersebut lebih rendah sehingga dapat membantu bisnis atau usaha di keberlanjutan. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya itu tentang klasifikasi biaya kualitas. Yang pertama itu ada biaya pencegahan atau prevention cost. Nah, biaya pencegahan ini adalah biaya yang muncul atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah sebuah produk gagal atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas. Nah, yang kedua ada biaya penilaian. Nah, biaya penilaian atau appraisal cost ini adalah biaya yang terkait dengan pengukuran, evaluasi, dan audit produk atau layanan untuk mengetahui bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi atau tidak standar kualitas tersebut. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Nah, internal failure cost ini produk biaya yang timbul ketika produk atau layanan gagal memenuhi syarat kualitas sebelum produk atau layanan tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Nah, external failure atau biaya kegagalan eksternal ini adalah biaya yang terjadi ketika produk atau layanan tersebut gagal untuk memenuhi
sebuah standar kualitas setelah dikirim ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya lebih lanjut lagi seperti biaya terlihat atau observable cost dan biaya tidak terlihat atau hidden cost. Nah, untuk biaya tidak terlihat ini adalah biaya yang dapat terlihat ini adalah biaya-biaya yang tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan seperti biaya pengerjaan ulang atau biaya garansi. Nah, sebaliknya biaya yang tidak terlihat ini adalah biaya yang tersembunyi, biasanya diakibatkan oleh kerugian dan kualitas yang tidak sesuai atau buruk, seperti hilangnya pelanggan, penurunan loyalitas pelanggan, dan citra merek kita turun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu peran biaya kualitas dalam peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Pengendalian biaya kualitas tentunya itu berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan, di mana ketika perusahaan mengalokasikan investasi terhadap biaya pencegahan dan penilaian, kemungkinan produk cacat itu akan berkurang sehingga efisien terhadap proses produksi dapat meningkat dan pemborosan dapat ditekan. Nah, kualitas produk yang lebih baik juga itu tuh dapat berdampak positif tentunya ya terhadap kepuasan pelanggan karena produk tersebut itu dapat memenuhi dan bahkan melampaui harapan mereka. Nah, biaya kualitas juga tentunya berkontribusi pada peningkatan produktivitas, di mana ini tuh dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya produk yang berkualitas itu didukung oleh mutu produk yang optimal. Nah, indikator ini tuh sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan perlu pengukuran peningkatan produktivitas mencakup proses pengukuran, evaluasi, perencanaan, serta upaya peningkatan keberlanjutan produktivitas. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan dan pengendalian biaya kualitas. Nah, tentunya pengendalian biaya kualitas juga mencakup identifikasi serta analisis terhadap akar penyebab permasalahan kualitas. Nah, ada 4 laporan secara umum. Yang pertama itu laporan kinerja kualitas sementara. Nah, laporan ini tuh menunjukkan kemajuan relatif biaya kualitas sesungguhnya yang dicapai dibandingkan dengan biaya kualitas yang dianggarkan. Nah, yang kedua itu ada laporan kinerja kualitas 1 tahun. Nah, laporan ini tuh menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan kinerja kualitas sesungguhnya tahun terakhir dengan tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada laporan kinerja kualitas beberapa periode. Nah, laporan ini tuh menunjukkan kemajuan sejak awal aplikasi program penyempurnaan kualitas sampai periode terakhir. Nah, yang terakhir itu ada laporan kinerja kualitas jangka panjang. Ini tuh menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan standar atau sasaran jangka panjang dengan cara membandingkan dengan biaya mutu sesungguhnya. Nah, ada 2 manfaat pelaporan biaya kualitas, yaitu yang pertama memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua ada menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori biaya kualitas. Nah, pengendalian biaya kualitas juga mencakup identifikasi serta analisis terhadap akar penyebab permasalahan kualitas. Nah, dengan memahami alasan terjadinya kegagalan, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah korektif maupun pencegahan yang tepat guna menekan biaya di masa depan. Melalui analisis biaya kualitas ini diharapkan jumlah produk cacat dapat berkurang sehingga akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas
perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran kualitas dan kepuasan dari pelanggan. Nah, pengukuran kualitas dan kepuasan konsumen dilakukan untuk memperbaiki dan reduksi biaya kualitas melalui indikator seperti unit cacat, keluhan konsumen, dan survei kepuasan. Nah, jadi kepuasan pengukuran kualitas itu dilihat ketika ada pelanggan ataupun konsumen yang memiliki keluhan terkait dengan bahan-bahan ataupun produk yang telah dikirimkan oleh perusahaan lalu mengalami cacat ataupun kerusakan pada produk itu sendiri. Nah, lalu perbaikan dilakukan dengan investasi pada pencegahan masalah dan penyesuaian proses, sementara reduksi biaya kualitas dicapai dengan mengurangi biaya kegagalan melalui peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional. Nah, oleh sebab itu, perusahaan memiliki strategi dan memiliki program yang mereka buat untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang pertama, tentunya perusahaan itu mampu atau memberikan produk yang memang layak dan bernilai kepada konsumen, maupun dari segi kegunaan ataupun hal-hal estetika lainnya. Lalu yang strategi kedua itu adalah mengirim produksi sesuai kesepakatan atau produk yang memang udah disepakati oleh para pelanggan ataupun oleh konsumen itu sendiri lewat beberapa percakapan mereka melalui media sosial. Lalu yang ketiga adalah melakukan evaluasi kepada kepuasan konsumen secara rutin. Nah, jadi perusahaan itu seharusnya melakukan evaluasi rutin yang dimana mereka melihat seperti halnya hal-hal yang menjadi keluhan dari konsumen itu apa saja, lalu mereka diharapkan perusahaan mengalami atau melakukan evaluasi. Nah, pengukuran kualitas itu biasanya diukur secara subjektif. Nah, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada non finansial dan yang kedua itu ada finansial. Kalau pendekatan finansial itu biasanya dilihat dari dampak dari kepuasan atau tindak laku konsumen terhadap keuangan perusahaan, seperti halnya biaya garansi. Sedangkan non finansial itu dilihat dari aspek pelayanan dari perusahaan itu sendiri, seperti halnya banyaknya keluhan dari pihak konsumen atau pelanggan, lalu ada jumlah produk yang cacat, dan yang terakhir adalah persentase dari pengiriman tepat waktu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita perusahaan untuk mengukur kualitas dan perusahaan dapat meningkatkannya dengan cara bagaimana? Nah, ada 3 peningkatan ataupun tingkatan perusahaan untuk meningkatkan kualitas lebih baik. Yang pertama itu ada lewat tingkat proses, yang kedua ada tingkat output, dan yang ketiga itu ada tingkat outcome. Nah, untuk yang pertama tingkat proses adalah bagaimana perusahaan menilai aktivitas selama memproduksi ataupun membuat produk-produk itu. Jadi melihat dari mereka merespon pelanggan ketika mereka menghubungi para perusahaan untuk mengecek apakah produk itu tersedia. Jadi dilihat dari memang respon perusahaan terhadap konsumen. Lalu yang kedua ada tingkat output, itu menilai hasil akhir produk atau bisa dilihat dari banyaknya produk cacat atau kesesuaian produk dengan spesifikasi yang diharapkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada tingkat outcome atau hasil, itu dinilai dari kepuasan pelanggan terhadap hasil akhir yang diterima atau dilihat dari banyaknya keluhan dari konsumen ataupun jumlah produk yang dikembalikan dan ketepatan waktu dari pengiriman. Sekian mungkin penjelasan terkait dengan pengukuran kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbaikan dan reduksi biaya kualitas. Perbaikan kualitas dilakukan untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan standar produk, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, perusahaan itu ingin berusaha mengeluarkan produk yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada reduksi biaya kualitas, berarti menekan biaya akibat produk cacat, perbaikan, dan pengembalian. Nah, perusahaan ini sebetulnya ingin menekan biaya kan akibat produk cacat, perbaikan, dan pengembalian. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menekan biaya-biaya tersebut?
Selanjutnya ada kualitas dan produktivitas. Kualitas adalah kepuasan pelanggan terhadap hasil produk. Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. Nah, keduanya ini saling berkaitan karena ketika perusahaan meningkatkan kualitas produknya, maka perusahaan bisa menurunkan biaya perbaikan pada produk yang cacat dan juga biaya lainnya, sehingga efisiensi perusahaan meningkat dan juga produktivitasnya turut meningkat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pengukuran kualitas dan juga kepuasan konsumen. Di sini ada beberapa aspek, yaitu 5 aspek, yaitu aspek ketepatan waktu servis dengan bobot penting 0,30 dan skor rata-rata 1 sampai 5 yaitu 4,2. Aspek yang kedua yaitu keramahan karyawan dengan bobot penting 0,25 dan skor rata-rata 4,5. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu kualitas hasil servis dengan bobot penting 0,25 dan skor rata-rata 4. Selanjutnya ada aspek harga layanan dengan bobot penting 0,10 dan juga skor rata-rata 3,8. Dan aspek yang terakhir yaitu fasilitas ruang tunggu dengan bobot penting 0,10 dan skor rata-rata 4,3. Nah, perusahaan ini ingin menghitung CSI dan juga menilai apakah pelanggan itu sudah cukup puas dengan standar minimal 70%-nya. Nah, penyelesaiannya di sini menggunakan rumus CSI sama dengan sigma skor aktual dikalikan dengan bobot dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu menghitung skor tertimbang tiap aspek. Untuk aspek yang pertama, ketepatan waktu didapat skor tertimbangnya yaitu 1,26 dan selanjutnya untuk aspek keramahan karyawan didapat skor tertimbangnya 1,125. Untuk aspek kualitas hasil servis didapat skor tertimbangnya adalah 1 dan juga untuk harga layanan didapat skor tertimbangnya itu adalah 1,38. Selanjutnya untuk aspek fasilitas ruang tunggu didapat skor tertimbangnya yaitu 0,43. Untuk tahap yang kedua yaitu menjumlahkan semua skor tertimbang. Nah, di sini didapat total skor tertimbang atau total skor aktualnya yaitu 4,195. Untuk tahap yang ketiga yaitu masukkan ke rumus CSI. CSI sama dengan skor aktual dikali bobot sudah didapat yaitu 4,195 dibagikan 5. 5 ini didapat dari skala tertinggi. Tadi skalanya itu 1 sampai 5, jadi skala tertingginya adalah 5. 4,195 dibagi 5 dikali 100% dan didapat hasilnya itu yaitu 83,9%. Jadi para konsumen tentunya sangat puas dengan perusahaan tersebut karena hasilnya itu CSI-nya adalah 83,9% yaitu lebih dari 70%. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbaikan dan reduksi biaya kualitas. Nah, di sini terdapat contoh soal di mana ada tabel dan ada 4 jenis biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pencegahan dengan keterangan pelatihan operator dan perawatan mesin dengan total biaya 50 juta rupiah. Yang kedua ada biaya penilaian, keterangannya adalah inspeksi dan pengujian bahan dengan total biaya 70 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya kegagalan, keterangannya adalah produk cacat di pabrik dengan total biaya 120 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal dengan keterangan retur dan garansi dengan total biaya 60 juta rupiah. Nah, total penjualan PT Amanah Motor tahun 2024 adalah sebesar 1 miliar. Untuk tahun 2025, perusahaan berencana melakukan program peningkatan kualitas berupa penambahan pelatihan dan pengawasan proses produksi, perawatan mesin yang lebih rutin, dan penggunaan sistem inspeksi otomatis. Nah, di sini juga disediakan data setelah program
perbaikan, dan yang terakhir itu penghematan biaya kualitas total setelah perbaikan dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 untuk mencari total biaya sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Rumusnya, kita tinggal menjumlahkan total biaya pencegahan, biaya penilaian, ditambah biaya kegagalan internal, dan juga ditambah biaya kegagalan eksternal. Di mana sebelum perbaikan, biaya pencegahannya sebesar 50 juta, biaya penilaiannya sebesar 70 juta, biaya kegagalan internalnya sebesar 120 juta, dan biaya kegagalan eksternalnya sebesar 60 juta. Sehingga jumlahnya 300 juta. Nah, sesudah perbaikan, biaya pencegahannya berubah menjadi 70 juta, biaya penilaiannya 80 juta, biaya kegagalan internalnya 70 juta, dan biaya kegagalan eksternalnya sebesar 30 juta. Jadi jumlahnya sebesar 250 juta. Untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah presentasi biaya kualitas terhadap penjualan. Di mana presentasi biaya kualitas ini rumusnya total biaya kualitas dibagi total penjualan dikali 100%. Nah, untuk sebelum perbaikannya kan tadi sudah dihitung ya, total biaya kualitasnya sebelum perbaikan adalah 300 juta. Jadi kita tinggal memasukkan hasil ini ke rumus persentase, di mana 300 itu dibagi dengan total penjualannya 1 miliar dikalikan 100, hasilnya menjadi 30%. Nah, sudah perbaikan juga sama ya, kita tinggal masukkan hasil ini dibagi dengan total penjualannya 1 miliar dikali 100% sama dengan 25%. Mungkin saya hanya akan menjelaskan sampai nomor kedua, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penyelesaian untuk nomor 3, yaitu mengenai penghematan biaya kualitas. Untuk mengetahui penghematan biaya kualitas itu dapat dihitung dengan cara total biaya kualitas sebelum dikurangi total biaya kualitas sesudah. Kita dapat langsung hitung penghematan biaya kualitas sama dengan 300 juta, yaitu total biaya kualitas sebelum, dikurangi 250 juta, yaitu total biaya kualitas sesudah, sama dengan 50 juta. Jadi, perusahaan dapat menghemat biaya kualitas setelah perbaikan itu sebesar 50 juta. Setelah perbaikan juga, biaya pencegahan dan penilaian itu meningkat karena perusahaan berinvestasi pada pelatihan dan sistem inspeksi baru. Kemudian untuk biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal itu menurun drastis. Yang awalnya biaya itu 180 juta, setelah perbaikan menurun menjadi 100 juta rupiah. Kemudian di sini juga saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi, secara umum kualitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Namun, dalam konteks manajemen biaya, kualitas menjadi dasar untuk melakukan pengukuran biaya kualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah teman-teman sekalian presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami semua dapat dipahami oleh teman-teman yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.